sampai di Kebun Raya Bogor. Halo semuanya, sekarang aku lagi ada di Jembatan Merah, salah satu spot paling terkenal di Kebun Raya Bogor. Jembatan ini dibangun sejak zaman Belanda sekitar tahun 1920-an dan masih kokoh sampai sekarang. Fungsinya sebagai penghubung dua sisi taman pemerintahan kolonial Belanda dan sampai sekarang masih berdiri kokoh. Halo semua, saya di sini akan menjelaskan Tugu Dua Abad. Tugu ini jadi simbol penting perjalanan panjang tempat ini sebagai pusat penelitian botani dan pelestarian tanaman tropis. Di sini banyak ilmuwan dari berbagai negara datang untuk meneliti keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, di spot berikutnya ini adalah Prastasti Rainworld. Nama Rainworld sendiri diambil dari Prof. Dr. Caspar George Karl Rainworld, seorang ahli botani asal Belanda. Beliau adalah pendiri Kebun Raya Bogor tahun 1817. Di masanya, Rainworld punya gagasan besar untuk mengumpulkan tanaman dari seluruh Nusantara dan menelitinya di satu tempat, yang akhirnya jadi Kebun Raya ini. Tanpa beliau, mungkin kita nggak akan punya pusat botani sebesar ini sekarang. Tempat ini mungkin terasa agak berbeda karena kita lagi ada di makam Belanda. Di sini dimakamkan beberapa tokoh penting dari masa kolonial yang pernah berjasa atau berperan di wilayah Bogor dan sekitarnya. Salah satunya ada makam Dr. Melchior Truyck. Beliau adalah seorang ahli botani asal Belanda yang sangat berjasa dalam pengembangan Kebun Raya Bogor. Ia menjabat sebagai Direktur Kebun Raya dari tahun 1880 hingga 1905. Halo guys, kita udah sampai di Istana Bogor, salah satu dari 6 istana kepresidenan Indonesia. Bangunan ini awalnya rumah Presiden Gubernur Jenderal Belanda sejak abad ke-18. Dan setelah Indonesia merdeka, istana ini digunakan sebagai tempat tinggal dan kerja presiden. Halo everyone, sekarang aku lagi ada di Taman Gria Anggrek, bagian penting dari Kebun Raya Bogor yang gak cuma indah tapi juga bersejarah. Gria Anggrek ini pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 2002 sebagai salah satu fasilitas konversi modern di kebun raya. Tujuannya adalah untuk melestarikan, meneliti, dan mengenalkan budaya-budaya beragam jenis anggrek asli Indonesia, termasuk yang langka dan terancam punah. Tapi sebenarnya koleksi anggrek ini di kebun raya sudah dimulai jauh sebelumnya, bahkan sejak zaman Belanda.